Hai guys, welcome back to Soundspike Podcast. Pernah nggak sih kamu punya teman yang pinter banget, tapi kayak pelit banget ngajarin? Atau bahkan kayak sengaja nggak mau ngasih tahu jawabannya? Atau, kalaupun ngasih tahu, cuma nunjukin hasil akhirnya doang, tanpa ngajarin gimana cara dapet jawabannya? Kebanyakan dari kita pasti pernah ketemu yang kayak gitu. Dan mungkin jangan-jangan kita salah satu dari mereka. Hari ini aku mau ngobrolin sesuatu yang agak sensitif tapi menarik. Kenapa sih orang pintar itu sering dianggap pelit ilmu? Nah, aku punya temen nih, dia pinter banget, tapi dia juga introvert tingkat dewa. Ngajarin itu kayak bukan dunianya. Dia pernah coba jelasin, tapi akhirnya bingung sendiri nih mulai dari mana. Akhirnya dia lebih sering nunjukin jawabannya aja. Entah dia yakin aku bisa ngerti dari itu aja, atau sebenarnya dia males ribet. Tapi lucunya, dia tuh nggak ngasih jawabannya ke semua orang. Jadi, aku nggak tahu nih, aku beruntung atau enggak. Mungkin ya. Atau mungkin dia percaya aku bisa belajar sendiri? Nggak tahu juga sih. Nah, yang jelas itu bikin aku mikir, ternyata pinter itu nggak selalu berarti bisa ngajarin. Kayak, ya nggak semua orang pinter itu bisa jadi guru. Karena guru itu lebih ke berbagi kan. Kalau aku pribadi, jujur ya, aku juga punya sisi yang males ngajarin. Apalagi kalau yang diajarin itu nggak cepat nangkap. Kadang suka emosi sendiri. Jadi daripada ngajarin dengan nada tinggi, terus emosi, mending aku alihin ke temen yang lebih sabar. Nah, aku sering banget nih ngedelegasiin tugas-tugas kayak gini tuh ke kawan-kawan yang lebih sabar. Tapi dari sini aku sadar, ngajarin orang itu butuh lebih dari sekedar pintar. Butuh kesabaran, butuh empati, bahkan keterampilan komunikasi. Nah, selama PPG Prajabatan ini, aku belajar lagi nih soal ngajarin orang. Jadi ceritanya, aku punya kawan deket yang bukan tipe orang yang cepat nangkap. Nah, problem loh bagi aku. Dia juga ngakui sendiri kalau dia memang lamban untuk memahami sesuatu. Nah, dari sini nih aku bener-bener nurunin ego nih. Kalau dulu aku masih bisa nih lempar-lempar ke orang lain yang lebih sabar kan. Sekarang nggak bisa. Karena aku satu-satunya pilihan nih. Cuma aku yang paham mengenai materi ini. Jadi aku belajar menyederhanakan bahasa, ngatur intonasi, menyesuaikan penjelasan sampai dia paham. Walaupun kadang-kadang tetap kelepasan ya, agak emosi. Dan yang aku salut, dia juga sabar banget. Nggak nyangka juga dia bisa dan mau diajari sama orang seemosian aku. Tapi dia juga nggak ekspektasi aku tuh bakal mengajarin. Karena katanya dia punya pengalaman pahit. Pernah ditolak temenan sama orang yang pinter. Karena orang pinter di kelasnya itu pas SMA cuma mau temenan sama yang selevel aja. Sakit banget kan? Tapi aku juga pernah sih nemu orang yang kayak gini. Dan jujur, aku kurang suka memang. Makanya aku bikin gebrakan baru. Jadi orang pinter, tapi bukan yang pinter kaku. Ya udah biasa aja gitu, tapi pinter. Nah, jujur aja, aku juga nggak nyangka sih bisa sabar. Tapi ternyata ketika nggak ada pilihan lain, selain kita yang turun tangan, ternyata bisa kok adaptasi dan berkembang. Aku juga jadi ngerti kalau ngajarin orang itu nggak semudah kelihatannya. Bukan cuma soal transfer pengetahuan, tapi transfer energi, kesabaran, dan niat baik juga. Tapi memang aku punya niatan baik sih kalau aku nih misalnya satu circle, akunya bisa, kawan-kawanku harus bisa. Kalau akunya bersinar, kawan-kawanku harus bersinar. Prinsip aku dari dulu kayak gini, tapi tetap aku nggak maksain karena aku lihat lagi karakter kawan aku gimana. Aku punya karakter yang agak lambat memahami, jadi aku juga lebih sabar ngajarin dia. Selagi dia mau berusaha dan mau belajar, aku juga mau belajar dengan sabar untuk ngajarin dia. Dan balik lagi nih ke pertanyaan awal, kenapa orang pintar itu terkesan pelit ilmu? Nah, yang pertama, karena nggak semua orang pintar itu bisa ngajarin. Mereka ini ngerti konsepnya, tapi nggak ngerti gimana menyampaikannya. Ini bisa terjadi kalau cara berpikirnya itu kompleks. Atau dia udah terlalu biasa mikir cepat. Jadi sulit mundur ke level awal untuk ngejelasin pelan-pelan. Ini aku paham sih. Kayak ribet gitu. Yang kedua, karena takut saingan. Nah, ada juga memang orang yang ngerasa dirinya itu bernilai karena hanya dia satu-satunya yang ngerti. Kalau orang lain ngerti juga, dia ngerasa ancamannya bertambah. Jadi dia pelit. Bukan karena nggak bisa, tapi karena dia takut disaingi. Dan kamu harus hati-hati kalau ketemu orang yang seperti ini. Ketika kamu juga ngerti, dia ngerasa tersaingi. Padahal harusnya seneng dong. Bahaya tau. Yang ketiga, karena ngerasa rugi. Ini biasanya terjadi kalau dia itu tipe yang pinter karena belajar mati-matian. Dia ikut banyak les, dia keluarin banyak uang untuk lesnya. Jadi ketika ditanya, dia tuh mikir, lah, gue dapat ilmu ini pakai effort. Masa lo tinggal tanya doang, gue langsung kasih? Ini wajar. Tapi dia lupa kalau berbagi ilmu itu nggak bikin ilmunya berkurang,
malah makin bikin ilmunya itu nempel di kepala. Yang keempat, karena udah pernah ngajarin tapi nggak dihargai. Ini pernah juga nih, ada orang yang pintar, yang dulunya dia rajin ngajarin, tapi karena sering dimanfaatin atau dianggap remeh, dia jadi trauma. Misalnya kita udah minta ajarin nih, dia ngajarin, tapi kitanya ngelunjak nih, males berusaha, langsung nanya aja jawabannya apa. Jadi dia pun nggak mau ngajarin lagi tuh. Akhirnya dia nggak mau ngulangin lagi, lebih pilih diam dan simpan pengetahuannya sendiri. Tapi jangan salah, ada juga orang pintar yang luar biasa royal ilmunya. Nah, biasanya ini orang-orang yang memang paham karena IQ-nya tinggi, atau memang kemampuan dia natural aja emang cerdas. Sekali lihat dia langsung paham, sekali baca dia langsung ngerti, santai orangnya, nggak takut salah, dan justru senang berbagi karena mereka nggak ngerasa dirugiin. Aku belajar banyak soal ini juga dari podcastnya Escape, podcast Koraemon sama Ustadz Felix. Di sana ada momen yang bikin aku sadar banget. Waktu Ciferen nggak ngerti bahasan dari Ustadz Felix sama Koraemon. Awalnya aku heran kenapa Ciferen nggak paham. Karena aku paham sama yang disampaikan Ustadz Felix dan Koraemon. Nah, pas baca komen, ternyata banyak yang ngerasa sama kayak Ciferen. Ciferen kan non-muslim nih. Masih bisa dipahami kalau Ciferen nggak paham. Tapi ternyata yang muslim banyak yang nggak paham di podcast itu. Dan luar biasanya Bang Koy yang justru bisa nyambungin semuanya. Dia bisa menyederhanakan bahasan yang rumit jadi lebih relatable buat Ciferen. Juga penonton Escape lainnya. Nah, aku tuh kadang kayak Ustadz Felix dan Koraemon. Ngerasanya itu yang disampaikan udah sederhana, tapi ternyata buat mereka yang belum paham ini belum sederhana. Bahasanya tuh masih ketinggian dan kurang dipahami. Padahal ya itu dia, tiap orang tuh punya gaya tangkap yang beda-beda dan ternyata jadi jembatan itu peran yang luar biasa penting. Belajar dari situ, aku pengen banget bisa jadi kayak Bang Koy, yang bukan cuma ngerti, tapi juga bisa bikin orang lain ngerti. Dan kita juga perlu sadar, nggak semua orang itu punya gaya belajar dan ngajarin yang sama. Kalau kamu ngerasa teman kamu pelit ngajarin, mungkin dia juga punya batasan tersendiri. Bisa jadi dia nggak ngerti cara nyampainya gimana, atau dia punya alasan personal. Daripada kecewa, lebih baik cari yang cocok. Karena belajar itu kayak nyari frekuensi. Kadang kita nggak nyambung bukan karena salah orang, tapi salah cara. Dan buat kamu yang pinter, coba deh, kasih 1-2 waktu buat ngajarin. Sesekali turun level, dan rasain gimana rasanya bikin orang lain ngerti. Mungkin itu jadi pintu rezeki buat kamu juga, dari berbagi ilmu kan. Kalau buat yang nggak sabaran kayak aku, kita belajar sabar bareng ya. Karena ngajarin itu juga bentuk latihan sabar, dan bentuk berbagi yang luar biasa nilainya. Walaupun jujur, emang berat sih. Karena terbiasa gampang paham sama sesuatu, terus ketemu sama yang nggak paham itu bikin mikir, kok gitu aja nggak paham sih? Dan ini memang jadi titik balik buat kita biar lebih rendah hati dan nggak sombong. Kalau ternyata pinter di antara yang nggak pinter itu nggak berguna kalau kita nggak bisa bikin teman-teman kita paham. Nah, dan buat kamu yang ngerasa pelit ngajarin karena takut disaingi, ingat, dunia ini luas banget. Rezeki nggak bakalan ketukar, ilmu itu bukan emas yang habis kalau dibagi. Justru makin dibagi, makin banyak kebaikan yang balik ke kita. Jadi, yuk, sama-sama jadi orang yang nggak cuma pinter, tapi juga bermanfaat. Karena yang paling keren itu bukan orang yang tahu segalanya, tapi yang mau ngajarin walau cuma satu hal. Ilmu itu seperti cahaya. Ia tidak berkurang saat dinyalakan untuk orang lain. Justru malah menerangi lebih banyak ruang. Kita nggak pernah tahu siapa yang sedang meraba-raba dalam gelap. Dan dalam satu kalimat sederhana, dari kita bisa jadi obor bagi langkah mereka. Dan siapa tahu, orang yang kita bantu hari ini adalah orang yang besok justru menyelamatkan kita dalam bentuk yang lain. Hidup selalu punya caranya sendiri membalas kebaikan, maka yuk, jangan cuma jadi menara tinggi yang sulit dijangkau, jadilah jembatan yang mungkin nggak mencolok tapi jadi penghubung penting bagi banyak orang. So, thanks sudah dengerin podcast ini. Kalau kamu relate, punya cerita soal teman pintar yang pelit ilmu atau justru kamu sendiri pernah ngerasa kayak gitu, yuk share ceritanya di bawah. Jangan lupa komen, subscribe, like, and share for your friends. Thanks for watching. See you on the next podcast. Bye-bye.